Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ari, apa kabar? Baik. Masya Allah. Ini pasti Siapa? Ranto ya? Bukan dong. Kang, katanya yang mau ngajarin bisnis ya ke Ratna? Ratna, aduh saya pikir Ranto. Iya benar, saya janjian sama Ratna. Ranto siapa ya? Nah tadi mau belajar bisnis gitu, dapat kabar dari si Iskandar ngabarin gitu, katanya dia mau belajar bisnis ke sini gitu. Ya udah saya datang ke sini gitu. Mau dong Kang, diajarin juga bisnis. Saya kan mau jadi woman trainer juga. Oh boleh aja, ngajarin nyetir mau juga nggak? Sekarang juga bisa juga. Oh bisa juga. Boleh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama ini kalau mau belajar ini baru nih. Ini mah suhunya nih. Oh, baik, alhamdulillah. Masya Allah. Aduh. Halo Kang. Aduh. Tamunya malah aku ajak ngobrol nih. Kang, Iya. dari tadi. Kan Erik ini kalau mau belajar sama beliau gitu kan. sama. Belajar masak, belajar nyetir. Gini. Bisa, Kang, masak. Ya. Emang suka juga sih. Suka juga. Tapi ada orang yang nggak pernah rugi. Itu adalah Ari Untung. Makanya harus dekat-dekat Ari Untung. Ini mah ada margin sama selisih. Masih nama selisih ya. Tadi mau namain Ari Margin kata orang tua kita dikit banget gitu dikasih Ari untung. Untung aja ya. Bener. Untung nggak Ari balik modal gitu. Ari impas. Ari gitu. impas. Kang, semua kan kalau Kang Ari ini semua udah tahu nih podcastnya dia lah, semua perjalanan hijrahnya semua kita udah tahu semuanya. Makanya saya tuh pengen ngangkat satu sisi yang mungkin yang lain juga belum terlalu ngeh. Bahwa Ari Untung ini karena namanya Untung, dia sekarang masuk jadi pengusaha muslim. Bener nggak sih? Lagi usaha gitu ya. lagi usaha jadi pengusaha gitu. Mungkin karena orang tua ngasih nama Untung udah tahu gedenya nih anak nih bakal nyari untung nih. Nyari untung gitu. ya. Tapi ternyata pas kita udah besar kita baru tahu bahwa ketika kita menikah ternyata istri kita oportunis. Oportunis ya. Nyonya Ari Untung dibaca nyari untung. Ya maaf kita bikin nikah gara-gara Ari kita. Nyari Kan untung. NY. Iya nyari untung. NY titik Ari Untung. Iya, dari nyari untung. Benar. Baik. Jadi pintar juga ya. Makanya. Bininya ini Venita jago juga dia Makanya. nyari untung gitu. Kang, kan dari entertainer dengan penuh liku-liku dan lain-lain. Kemudian how to survive. Apakah karena itu jadi pengusaha atau memang awalnya pengen twist jadi pengusaha? Sebenarnya waktu syuting juga dulu udah jadi pengusaha sebenarnya. Kan gitu kan. Waktu dulu zaman komedi gitu kan. Nah, komedi itu sebenarnya produksi sendiri waktu itu kan. Kemudian dijual ke TV. Itu produksi sendiri ya? Yang gitu. di itu TV itu gitu ya? Gitu. Jadi dulu sebenarnya banyak yang tayangan saya itu kan produksi sendiri sebenarnya. Karena kalau sendirinya itu jarang dipanggil, kita bikin orangnya jadi manggil. Maksudnya, Caranya. maksudnya kita bikin pancingannya gitu kan, gitu. Termasuk ya macam-macam lah dari berbagai hal. Bagaimana cara supaya kita tetap survive, harus ada semangat untuk itu, untuk survive itu kan gitu. Jadi ketika kemudian mulai di satu momen di mana tahun 2016-17 tertarik ngaji gitu kan. Nah di situ mulai ada berasa kayak selama ini beberapa akad saya itu yang keliru gitu, Kang. Jadi maksudnya akadnya keliru, kemudian kita coba perbaiki. Ada yang unik dulu. Dulu ada dua pekerjaan gitu ya, pekerjaan dulu, pekerjaan yang lama nih. Kita dulu ya suka mainan tender apa gimana gitu ya. Gitu. Tapi ternyata pas kita tahu bahwa ketika mainan tender itu ternyata nggak polos-polos amat gitu, Kang. Gitu. Maksudnya gimana Nggak tuh, polos-polos banget lah gitu pokoknya. Pokoknya gitu, mesti ada. Bener, pokoknya di meja ini di bawah meja. Di bawah meja itu ada ini, ada susulannya gitu ya. Lebih banyak di bawah meja ada di. Bener, ada permen karet gitu di bawah. Nah gitu, kita nyaman ngerjainnya. Memang ya kalau kita udah pun dapat flow-nya, mudah pekerjaan itu kan. Kemudian dari 2011 sampai 2016, jadi syuting tuh etalasenya sebenarnya. Pekerjaan kantornya tuh ya bisnisnya, itu etalasenya. Kan orang lebih trust kalau orangnya orang publik ya. Nah ketika itu mulai belajar, ternyata banyak akad yang ternyata tidak diperkenalkan dalam Islam. Dulu juga belum terlalu ngaji kan. Akhirnya di momen itu kita coba mulai memperbaiki akad. Ketika mau coba perbaiki akad, kita mungkin nggak mengambil yang ini, tapi mencoba dengan akad yang syariah. Dulu ada pengalaman, terima 2 pekerjaan.
yang pekerjaan yang lama itu marginnya segini, ya AKT syariah margin segini. Gitu ya. Gitu. Gitu akhirnya kita sekantor emang ngaji bareng waktu itu kan. Ya, karena kita udah ngaji, kita diskusi nih. Kita mau ngambil yang mana gitu kan. Setelah didiskusi diputusin, kita pilih yang marginnya gede. Tetap ngambil yang Kan kita terakhir kali lah. Gitu. Terakhir kali lah namanya kamu juga proses gitu kan. Penutupan. Rasional lah gitu kan. Gitu kan. Ketika diambil, memang dapat margin itu segitu. Kemudian berikutnya setelah dapat ada pekerjaan di proyek yang lain nggak dibayar, ada aset yang dibawa lari, kemudian ada juga yang kita ada yang mau prestasi, kemudian ada yang ditipu gitu. Pas kita hasilnya ujungnya margin sama yang syariah itu. Nah, di situ mulai mikir rezekinya mungkin emang segitu, cuma mau ngambil dari mana gitu kan? Ini yang mesti kita tekenin. Jadi Nadira ya, di dalam ini kan masalah usaha, bisnis dan lain-lain, ujungnya itu kan rezeki. Sementara kita itu kan pengen selalu yang berkah. Betul. Berkah sendiri artinya itu apa? Ziyadatul khair sebetulnya, bertambahnya kebaikan. Nah. Jadi sebetulnya kalau tadi lihat dari yang margin gede sama yang margin kecil, sebetulnya yang harus dihitung juga apanya? Kebaikannya. Gitu. Margin boleh besar, tapi nggak ada kebaikannya, ya itu tadi. Jadi prestasi, jadi banyak ketipu dan lain-lain. Tapi kalau yang marginnya kecil, tapi kebaikannya bertambah, ini insya Allah kita itu nggak tahu loh sebetulnya kalau hidup itu cukupnya kita berapa itu kita nggak tahu sebetulnya. Iya, benar? Betul. Iya, ada orang yang tidak terpuaskan. Walaupun marginnya segede apapun nggak puas-puas kan? Kayak minum air laut gitu ya. Kayak minum air laut terus aja haus gitu. Heeh. Ada orang yang cukup dengan sedikit saja tapi dia dengan bersyukur selesai urusan. Nah itu tuh masalahnya. Nah Mas balik ke yang tadi tuh. Ketika tadi masuk ke memperbaiki akad. Dalam memperbaiki akad ini apakah semua akhirnya urusan-urusan Mas Ari ini semuanya akhirnya jadi udahlah yang akadnya nggak benar, nggak diterima dan lain-lain udah mulai memurnikan 100% atau tadi masih ada sedikit-sedikit gitu? Di momen itu proses sih, maksudnya nggak yang nggak yang literally berubah total gitu, drastis gitu ya. Tapi memang buat pengaruh dengan neraca ekonomi saat itu ya, karena kan kita masih switching ya jatuhnya, new normal lah, gitu. Tuh 2016 sampai 2012 kan new normal lah ibaratnya. Makanya ketika ada pandemi, kita nggak terlalu ngimpek, kan udah new normal duluan. udah dari awal udah 2-3 tahun lalu, lu pada new normal sekarang gitu. Adaptasi ya. Tapi ternyata keadaan new normal atau keadaan yang kemudian tiba-tiba Allah kasih kenyataan itu keniscayaan menurut saya saat. Jadi ready or not ready, kita harus ngadapin itu suatu saat kan gitu. Dan ketika kita jalanin, ternyata nggak semengerikan yang kita bayangin. Itu dia. Ini seringkali orang itu ya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang itu selalu dibisikin sama yang namanya setan itu atau manusia ya, minal jinnati wan nas, ke dalam sudurnya itu was-was. Kalau kita mau berbuat kebaikan itu selalu dibisikin was-was. Khawatir, ya dulu kan kalau nggak syuting gue mau makan apa kan gitu deh. Kalau nggak ada orang yang kemudian ngontak, kalau nggak ikut main tender mau proyek dari mana kan gitu mikirnya gitu kan. Ternyata satu persatu gitu. Memang awalnya twistnya waktu di awal tuh waktu kita create agak nekat sih awalnya bikin Hijrah Fest 2018. Hijrah Fest tuh, betul. Jadi waktu itu dengan cash terakhir dari perusahaan. Karena kita juga baru ngaji waktu itu kan. Yuk kita belum pernah rezeki udah bertahun-tahun nih kita belum pernah bikin satu event sekalipun buat Allah nih gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya dulu mau bikin ini bakal orang responnya akan seperti apa. Bikin pengajian masa di JCC itu kan bikin pengajian di tempat orang bisa konser. Mana orang mau gitu kan. Di sebelah kanan ada konsernya Guns N' Roses, sebelah kiri ada konsernya Via Valen. Waktu itu pas lagi ini ya, ada Guns N' Roses ya waktu itu. Di kanan ada Guns N' Roses, kiri Via Valen. Rock ada, dangdut ada gitu kan. Hijrah Fest ya. Ya kita aja baru pada belajar ngaji kan ada. Betul. Saya juga hadir tuh. Iya. Hadir di Via Valen kan. Iya. Ada di Via Valen. Habis itu ke Guns N' Roses. Jadi nggak kesini. Gua nggak bercanda. Tapi menariknya justru bahwa memang banyak hal yang mengejutkan gitu ya. Oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Dan ternyata ini challenging. Dan challengingnya itu justru kita
kalau ibarat kata tuh kalau ngambil ikan apa salmon, biasanya kalau ngambil apa namanya kalau yang dibawa hidup tuh sampai ujung udah mati katanya. Yang hidup tuh yang dikejar hiu kecil katanya kan gitu. Oh gitu. Jadi justru dengan challenge itu kita hidup. Gitu kita berasa hidup, Ya, kita berasa karena berjuang. dia fighter kali ya. Iya, Kang. Jadi adrenalinnya naik gitu. Betul. Kita malah seneng gitu. Oh nih, wah ini seru nih. Kayak dari dulu di awal casting kan gitu. Ketika udah kemudian ketemu polanya, comfort zone kayaknya rasanya challenge-nya berkurang gitu. Kita apa namanya peningkatan dirinya berkurang. Tapi dengan ini kita jadi challenging dan ketika menemukannya kayak menemukan treasure gitu rasanya. Oh nikmat gitu. Kalau dulu kan dari entertainer, terus kemudian pertama awal bikin usahanya juga usaha IO Islami lah gitu ya, Hijrah Fest dan lain-lain. Ini kan berhasil secara angka tuh, jadi nggak cuman wah ini Ari untung sama temen-temen nih cuman sedekah doang gitu. Emang bisa menguntungkan atau enggak sih sebetulnya itu? Kan awalnya sebenarnya tuh kepengen ngajak teman-teman yang sama prosesnya lagi belajar ngaji gitu, atau juga mungkin yang tadinya pekerjaannya masih abu-abu gitu, kemudian mulai usaha jual nasi kebuli kayak atau jual gamis atau apa gitu, kita kumpul di satu tempat gitu ya. Nah di situ sebenarnya karena dulu banyak ustadz-ustadz yang apa namanya viral di YouTube misalnya kan gitu, bisa lihat jadi satu, kemudian sekalian juga ikutan kan gitu, tadinya kan gitu, sambil karena kita ada pengalaman sedikit di dunia event. Ternyata pas kita jalankan, dulu kita pakai satu platform digital waktu itu ya. Nah di situ kan pembayaran mengenai dengan platform itu tuh, muamalah yang terjadi di dalamnya itu kan. Nah pas kita terima report di 3 hari itu ekonomi yang terjadi antar booth dan tenan itu yang kemudian yang berputar, ada yang jual ekspor, ada yang jual apa jadi rekanan segala macam itu sampai berkisar di atas 20 miliar. Kisaran 28 miliar kalau nggak salah. 3 hari ya? 3 hari. Luar biasa. Kita kan ngerasa bahwa saya nggak minta ujroh gitu, minta 10%, kita 20% lumayan kan, kan jadi untung gitu. Kita pikir kan, Padahal boleh gitu ya. padahal boleh gitu ya, boleh ya gitu. Kan maksudnya ya ini kasih sama ngasih kesempatan gitu ya gitu. Cuma di situ ikut happy-nya jadi wasilah kebaikan ini kita juga ikut happy gitu. Bahwa ternyata umat ini ada tuh keberpihakan ekonominya gitu. Sebenarnya ekonominya tuh ada, mereka punya potensi ekonomi yang besar gitu. Buat ini nggak sih, buat apa namanya seperti satu networking ya antara semua pengusaha-pengusaha Muslim. Mas Ari ini bikin koneksi semua nggak? Atau misalnya ada keinginan atau memang sudah membuat gitu? Jadi sebenarnya ini simpul-simpul baru terbuka. Jadi salah satunya bukan cuma Indonesia, juga dan juga satu komunitas kamar dagang juga Musiat dari Turki gitu ya. Jadi semua pengusaha-pengusaha Muslim gitu ya kan. Nah ibaratnya simpul-simpul ini sebenarnya membuka peluang komunikasi. Jadi silaturahmi satu dengan yang lain menjadi kayak misalnya ada TDA, hijabpreneur segala macam. Itu jadi kayak satu wadah untuk kita bisa ngobrol mengenai ekonomi. Apalagi kalau sekarang kalau kita lihat yang terjadi di Palestina dengan isu boykot yang terjadi gitu ya. Ketika di boykot kita baru sadar bahwa ternyata produk-produk yang berafiliasi ini produk-produk yang berhasil di pasaran gitu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sayang sekali ya teman-teman yang bergerak di apa namanya muamalah halal ini ilmunya belum seperti mereka dalam dunia marketing. Gitu. Sayangnya di marketingnya. Padahal secara kualitasnya sama. Berani gitu. Soalnya ketika kita men-twist rekanan kita untuk mungkin untuk sponsor acara kita yang lepas dari boykot, itu sedikit banget gitu kan pas kita pikir. Berarti mereka memang punya budget market yang hebat gitu. Mungkin kalau boleh ini Ustaz, mungkin aja Ustaz ya dulu ekonomi Islam yang dulu pernah jaya gitu ya. Terus coba dikerdilkan dengan satu ungkapan, udah nggak usah pelajari ilmu dunia, ilmu akhirat aja gitu. Jadi orang Islam tuh nggak belajar gitu hal-hal yang ini ilmu juga loh gitu. Ya itu dia. Maaf banget Kang, aku angkat telepon dulu ya. Oke. Ada telepon. Sebentar ya. Moga. Assalamualaikum, aku izin pamit. Wah ini pembicaraan kita semakin seru ya sama Mas Ari Untung ini. Semoga kita bisa membahas yang lebih untung-untung lagi ya. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Journey of King. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.